Shalom semuanya. Selamat pagi, Happy New Year buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Terima kasih untuk kesetiaannya. Meskipun ini pagi tahun baru, kita masih menyempatkan waktu kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan ya. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih bahwa hari ini kami memulai hari yang baru Tuhan di tanggal 1 Januari ini Tuhan. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu sungguh nyata Tuhan di selama tahun 2022. Biarlah Tuhan tahun 2023 ini kami memulai dengan semangat yang baru Tuhan. Kami memulai dengan iman yang baru Tuhan, iman yang lebih kuat, lebih daripada kapanpun Tuhan sebelumnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus berakar di dalam Engkau juga Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami ingin bersuka cita hari ini, kami ingin merayakan Tuhan hari ini Tuhan dengan semangat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyikan lagu ini, kita mau semangat di awal tahun ini, amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau mengangkatku
atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Dan ku panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan di awal tahun yang indah ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi
sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, biar penyembahan kami memenuhi tatamu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah dan puji Tuhan kita. Penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan. Oh, Yesus, terima kasih. Kami sembah, kami puji Engkau. Kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih. Kaulah yang baik, Kaulah yang besar, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Mungkin di tahun 2022 kita cuma melangkah dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Berapa banyak kita di tahun 2002 kita bertanya kepada Tuhan sebelum kita mau melakukan sebuah keputusan atau mau melangkah kemana, kita bertanya kepada Tuhan. Di awal tahun ini mari kita diingatkan kembali sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa ketika kita mau berjalan, biarlah kita berjalan di dalam hadirat Tuhan. Kita berjalan karena Tuhan yang minta kita ke sana. Biar kita mengandalkan Tuhan bahwa bukan dengan kekuatan kita, tapi kita bertanya dulu sebelum kita melangkah. Seperti yang Musa katakan di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Biar kami gak melangkah Tuhan keluar dari sini Tuhan kalau gak Engkau yang menyuruh kami ya Tuhan. Demikianlah spirit itu kita mau bawa di tahun 2023. Kemanapun kita mau melangkah, kita tanya ke Tuhan dulu. Apakah Tuhan mau kita melangkah ke sini atau enggak? Biar ini menjadi reminder buat kita di tahun 2023. Dan biar kita ini merenungkan hal yang di tahun 2022 yang masih kita kurang, kita mau renungkan hari ini bersama saudara. Tuhan begitu sempurna Tuhan buat setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau masih Tuhan banyak Tuhan kesalahan yang kami lakukan di tahun 2022 Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun lembaran yang baru buat setiap kami Tuhan. Kami mau memulainya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila sertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila sertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Di setiap langkah kami ada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Biar setiap langkah kami Tuhan, Engkau yang pimpin kami di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Gunakan Tuhan dan berjalanlah denganku. Oh, bila besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
Saudara-saudara, ini pujian merupakan sebuah percakapan yang private, percakapan yang pribadi. Seperti di dalam konteksnya ini, Musa berhadap-hadapan dengan Allah sendiri. Jadi bukan seolah-olah Musa mengatakan kepada orang lain, kepada umatnya dan mengatakan, biarlah Tuhan berjalan bersamaku. Seperti seolah-olah Musa mengatakannya supaya orang lain mendengarnya. Tidak. Tetapi seperti lagu ini yang diangkat dari Keluaran pasal 33 ayat 14 adalah sebuah percakapan pribadi. Demikian juga pagi hari ini saudaraku. Mari saudara, saya mengajak menjadikan hari ini sebagai hari yang pribadi. Karena sebenarnya mungkin kita menikah, punya suami, punya istri, punya keluarga. Tetapi sesungguhnya ada keterbatasan-keterbatasan dari orang-orang yang dekat dengan kita. Dan hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang sanggup mengerti, menolong kita. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Dan saya mengajak kita menyanyikan pujian ini sekali lagi sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu berjalan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Demikian Tuhan, ini pernyataan kerinduan kami dari setiap pribadi lepas pribadi. Untuk Engkau sekali lagi ya Tuhan menyatakan penyertaan-Mu kepada setiap kami. Menyatakan hadirat-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau menolong kami untuk kami bisa mencerna dan bisa menerima firman Tuhan sebagai makanan roti hidup yang Engkau bagikan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi setiap kami masing-masing. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani, menolong kita untuk bisa bersama-sama beribadah, memuji Tuhan pagi hari ini. Dan ya, menjadi tantangan di tanggal-tanggal merah memang bagi kita ya, terutama bagi jemaat SAF gitu ya. Untuk kemudian mengisinya dengan datang ke rumah Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang sudah datang ke rumah Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru ya, welcome ya, Happy New Year kepada kita semuanya. Baru tahun ini banyak hal yang tepat pada hari Minggu ya. Sehingga tanggal 25 Desember itu hari Minggu, tanggal 1 juga hari Minggu, dan tahun 2023 itu kalau saya tidak salah Idul Fitri itu juga Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi sebuah tanggal-tanggal yang menantang buat kita semuanya. Tetapi saya bersyukur buat kehadiran saudara-saudara yang hadir pagi hari ini.
di rumah Tuhan di SIF House of Restoration. Nah, saudara-saudara, dalam bulan ini saya akan menyampaikan satu seri khotbah yang berjudul A New Year Resolution for 2023. Satu resolusi tahun baru. Memang saya tidak menyampaikannya pada bulan Desember karena Desember itu lebih kepada nuansa Natal. Kalau di mix nanti agak bingung. Kita lebih baik tuntaskan Natal karena kadang-kadang Natal, pesan Natal hanya diberikan pada tanggal di mana dirayakan Natal atau tanggal 25. Tetapi minggu-minggu sebelumnya seperti kita tidak benar-benar merenungkan Natal, sehingga saya memberi waktu khusus. Bahkan November dan Desember itu the true spirit of Christmas, itu tema dari November dan Desember. Dan sekarang masuk ke tahun yang baru, saya mengajak saudara-saudara untuk seluruh jemaat Tuhan menjadi lebih cerdas secara rohani, ya, lebih cerdas secara rohani. Ada istilah namanya SQ, spiritual question, atau kecerdasan rohani, dan salah satu ciri kecerdasan rohani adalah mengerti tujuan hidupnya. Dan kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, maka kita akan bisa melihat bahwa setiap waktu itu punya nilai. Setiap jam, setiap hari, setiap minggu, bulan itu punya nilai. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul Don't Walk Without God's Presence. Jangan berjalan tanpa hadirat Tuhan. Jangan berjalan tanpa hadirat Tuhan. Dan ini langkah awal atau minggu yang pertama. Dan saya berharap minggu-minggu berikutnya saudara-saudara bisa mengikuti firman Tuhan ini, karena saya mengajak saudara untuk step by step. Jadi saya mau bereskan yang pertama dulu, yang sangat penting, yaitu penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan. Sebelum kita melakukan, membuat planning, atau kemudian membuat goal-goal, target-target, saudara-saudara pastikan, karena ini yang pada waktu saya membaca kitab Keluaran, inilah yang pertama yang kemudian perlu dipastikan bahwa Musa bersama dengan bangsa Israel itu mengalami penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, coba kita lihat tahun 2022. Ya, buat kita mungkin ya hari berganti hari seperti biasa. Kalau kita yang bekerja ada rutinitas pekerjaan. Kalau kita yang berkeluarga ada rutinitas kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kayaknya begitu-begitu saja. Tetapi sesungguhnya tidak begitu-begitu saja. Karena faktanya saudara dan saya semakin tahun bertambah usia. Sehingga harusnya kita sadar bahwa itu gak begitu-begitu saja. Bertambah usia ada konsekuensi bagi saya dan saudara-saudara. Kalau kita bertambah usia secara fisik, maka kita sudah berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Harus kita terima itu, ya, harus kita terima. Kalau dulu para pria jemaat SHF masih kuat untuk futsal. Sekarang ya saudara-saudara, futsal bukan sebuah olahraga yang nomor satu ya di sini ya, karena ternyata nafasnya sudah pendek. Ya. Dan berbeda sekali ya, berbeda. Saya ingat dulu saudara-saudara ini ya, para olahragawan ya, saya Tan ini olahragawan sejati. Wah, kiper kita ya selalu menjadi kiper begitu ya. Wah, saya lihat wow, ini dia lincah juga begitu ya, David dan lain sebagainya. Tapi sekarang sangat sulit melihat mereka merumput di lapangan futsal. Sudah enggak lagi begitu, saudara-saudara. Mungkin beralih kepada olahraga yang jauh lebih less risk gitu. Resikonya kecil. Karena memang kita bertambah usia, bertambah waktu, sehingga kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita jangan sampai terperdaya bahwa life atau kehidupan itu sama
seperti itu terus-menerus. No, tidak sama. Apa yang kita lakukan sebagai rutinitas, sebagai habit, cepat atau lambat saudara dan saya akan memetiknya. Apa yang kita tabur, kita akan memetiknya. Jadi itu tidak akan berlangsung sama seperti semula, saudara-saudara. Jadi sangat baik untuk kita bisa di akhir tahun merenung, di awal tahun kemudian mulai membuat langkah-langkah. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan sedikit dari firman Tuhan, karena di dalam Kisah Keluaran pasal 32 dan 33. 32 ini, ya next. Pasal 32 ini ada tragedi berdarah di Keluaran pasal 32. Dan Keluaran pasal 32 adalah keluaran yang atau kisah, salah satu kisah yang paling kelam atau terkelam dari pelayanan Musa pertama kali. Mengapa? Karena di dalam Keluaran pasal 32 itu bangsa Israel ketika Musa naik ke gunung dan Musa berhari-hari di gunung tidak turun-turun, orang-orang Israel kehilangan figur pemimpin, dan karena mereka kehilangan figur pemimpin, mereka terbiasa diperintah. Ini mental budak ini ya. Mereka punya mentalitas adalah mentalitas budak. Jadi mereka itu terbiasa diperintah. Begitu tidak ada yang memerintah, mereka menjadi kebingungan seperti anak ayam yang kehilangan induk. Dan akhirnya di dalam pasal 32 mereka melakukan satu petisi. Mereka mau Harun sebagai wakil dari Musa untuk melakukan sesuatu, karena mereka merasa bahwa kalau Musa tidak ada, siapa yang kemudian memimpin kita? Bagaimana kita mendengar dari Tuhan? Akhirnya kemudian mereka memaksa Harun kemudian untuk mencari pengganti Musa supaya mereka bisa melihat dan akhirnya melihat Tuhan mereka. Ya, akhirnya kemudian Harun mengumpulkan perhiasan dari orang-orang Israel yang kemudian dilebur dan menjadi emas. Emas, patung lembu emas. Saudara-saudara, orang-orang Israel adalah orang-orang yang sebenarnya sama dengan kita. Yang kita selalu menuntut ada yang bisa dilihat. Ada yang menjadi jaminan buat kita. Dan mereka tidak puas hanya menunggu Musa turun dari gunung. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya Musa kemudian ketika turun dari gunung, dia kemudian melihat itu karena Tuhan memberitahu, wah aku kecewa, Tuhan marah. Dan akhirnya Musa turun dari gunung dan kemudian Musa bertanya kepada Harun, Harun, kok Harun, kenapa? Mereka ini sedang menari-nari, mengelilingi patung lembu emas. Mereka merayakan sesuatu dan mereka sedang menyembah patung lembu emas. Padahal 6 minggu sebelumnya, itu di dalam Keluaran pasal 19 dan pasal 20, mereka menerima Taurat Tuhan, 10 hukum Taurat Tuhan, dan mereka berjanji di hadapan Tuhan untuk mereka berbakti, tidak ada ilah lain, tidak ada patung di hadapan mereka. 6 minggu berikutnya mereka bisa lupa. 6 minggu berikutnya mereka bisa kemudian membangun patung lembu emas, saudara-saudara. Saudara-saudara, gimana Tuhan tidak marah dan tidak kecewa? Dan akhirnya Musa mengatakan kepada Harun, kenapa ini bisa terjadi? Jawaban Harun, kalau saudara baca Keluaran pasal 32, Harun mengatakan sebuah jawaban yang lucu sekali. Jawaban yang dia tidak mau dipersalahkan. Dia mengatakan begini, orang-orang Israel mereka mengumpulkan patung lembu, mengumpulkan perhiasan emas, lalu setelah dilebur, muncullah lembu emas. Loh saudara-saudara, gak mungkin lembu itu kalau gak dibangun. Tapi itu alasannya Harun. Harun cuci tangan. Harun tidak mau dipersalahkan. Dan kemudian Musa
menanyakan ini kepada orang Israel. Siapa yang tetap berdiri di pihak Tuhan, berdiri di barisan saya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang keturunan Lewi, yaitu keturunan imam, mereka yang berdiri bersama-sama dengan Musa. Dan Musa mengatakan, ambil pedangmu dan keliling ke kemah-kemah orang Israel, bunuh orang-orang yang telah menyembah berhala tersebut. Ada 3.000 orang dibinasakan. Jadi pasal 32 adalah peristiwa yang menyedihkan. Saudara bisa bayangkan orang kehilangan papanya, orang zaman itu kalau saudara melihat, wow kok kejam sekali. Saudara harus tahu secara namanya sosiopsikologis, kedewasaan sosial dan kejiwaan manusia, peradaban manusia itu terus bertumbuh. Ya, jadi kalau zaman itu perlakuan seperti itu sesuatu yang biasa. Jangan saudara nilai perlakuan pada waktu itu dengan peradaban sekarang yang dengan adanya HAM, hak asasi manusia. Saudara akan kemudian salah, bisa mengukur sesuatu dari ukuran yang salah. Karena pada zaman itu saudara-saudara, sehingga itu terjadi. Dan jadi ini adalah kisah kelam, dan saudara bisa bayangkan kalau saudara sebagai Musa memimpin orang Israel dalam kondisi yang mengalami persoalan yang seperti itu. 3.000 orang dibunuh di depan matanya, dan oleh karena mereka tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena mereka orang-orang vokal, orang-orang yang mempengaruhi, bahkan Harun pun tidak punya pengaruh, tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa menangkal mereka. Dan kemudian mereka mati. Dan pasal 32 adalah pasal yang menyedihkan, saudara-saudara. Dan dari pasal 32 masuk ke pasal 33. Disitulah pasal 33, Musa, ada doa yang Musa naikkan, yang kita mau belajar bersama-sama. Coba saudara-saudara, yang kita mau renungkan, tahun 2022, apa yang terjadi di tahun tersebut? Ya, ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang kita tidak harapkan itu terjadi, ada hal-hal yang lalu begitu saja. Ya saudara-saudara, tetapi saudara perhatikan, Keluaran 33 merupakan sebuah respon yang kita mau belajar bersama-sama dan menjadikannya sebagai batu pijakan untuk melangkah tahun 2023. Apa itu yang saya menemukan? Paling tidak ada 2 hal yang kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama, awali dengan perkabungan kudus. Next. Awali dengan perkabungan kudus. Mengapa saudara-saudara? Karena kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasal 33, Tuhan kemudian Keluaran pasal 32 itu Musa menego Tuhan dengan mengatakan begini, Tuhan, kalau engkau mau memusnahkan semua orang Israel ini, lebih baik engkau hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Wow. Musa mengancam Tuhan, ya. Jadi saudara jadi Musa itu sulit, ya. Karena Musa berada di tengah-tengah. Musa mengerti kemarahan Tuhan. Tapi pada saat yang sama, Musa juga tidak tega kalau semua orang Israel dibunuh, semua dimusnahkan. Sehingga dia nego kepada Tuhan, dan itu yang terjadi. Lalu pasal 33, Tuhan kemudian ayat 2 mengatakan begini, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang seterusnya. Ya. Tetapi ini, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Saudara-saudara, Tuhan kemudian downgrade, Tuhan menurunkan standar penyertaannya. Kalau sebelumnya Allah sendiri yang menyertai bangsa Israel, lalu kemudian sekarang Allah mengatakan aku akan mengutus malaikatku saja. Dan saudara-saudara, ini sebuah penurunan. Kenapa? Karena saudara-saudara, orang-orang Israel mereka melihat bahwa Allah sendiri sebelumnya yang menyertai mereka. Sekarang Allah kemudian hanya mengutus malaikat. Alasan Allah adalah begini. Sebab
Kalau aku sendiri bersama-sama dengan kamu, dengan orang Israel, aku ini hatiku udah gak kuat lagi. Aku rasanya pengen membunuh. Ya. Kalau melihat mereka, saya ini sudah sakit hati. Allah seolah ngomong begitu. Saya ini sudah sakit hati. Jadi mau melanjutkan hubungan ini, saya berjalan bersama dengan orang Israel langsung. Saya takut, saya langsung sikat semuanya. Saudara, ya, saudara. Sehingga kemudian Allah mengatakan, aku lebih baik utus malaikatku aja. Kalau ada apa-apa, saudara menarik, saudara jangan ini Allah adalah Allah yang maha hadir, maha tahu. Ya tentu dia sudah tahu, tetapi kita harus melihat bahwa ini adalah hubungan perjanjian, saudara-saudara. Jadi konteksnya hubungan perjanjian, di mana Allah sudah menetapkan perjanjian dengan umat Israel, dan perjanjian itu harus ditepati. Dan kalau berulang-ulang bangsa Israel menodai perjanjian itu, maka Allah merasa lelah hatinya, capek hatinya. Dan itu sebabnya Allah kemudian menurunkan penyertaannya. Hanya malaikat yang menyertai. Ayat 3 kemudian mengatakan, membawa janjinya tetap sama, mengusir orang-orang dari tanah Kanaan, membawa mereka ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Ayat 3, pasal 33, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar, ayat 4, ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang kulakukan kepadamu. Saudara-saudara, orang-orang Israel berkabung karena mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan penyertaan Tuhan. Kita ini biasanya kalau tidak kehilangan atau kita merasa apa yang biasa kita ada lalu tiba-tiba tidak ada, kita biasanya sulit berkabung. Itu sebabnya saya tulis awali di tahun ini dengan perkabungan kudus. Saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan apa yang di tahun 2022 yang kita perlu sesali. Ya. Jangan cepat-cepat euforia melangkah kepada tahun yang baru sebelum saudara dan saya tidak bisa mengidentifikasi apa sih yang saya sesali di tahun. Karena kalau enggak kita akan melakukan kesalahan yang sama. Ya. Karena kalau tidak kita akan melakukan lagi. Dan tidak ada grow karena kita tidak bisa mendaftarkan apa sih yang saya sesali. Apa sih yang saya merasa I miss, saya kehilangan. Sehingga kita perlu remorse, kita perlu penyesalan, kita perlu berkabung untuk apa yang ada di tahun 2022. Sebelum, saudara-saudara, sebelum kita bisa happy, merayakan, maka kita perlu menyesali dulu. Karena kalau tidak, saudara-saudara, kita tidak akan benar-benar bisa mengapresiasi sesuatu sampai kita benar-benar merasa itu sungguh bernilai, sampai kita kehilangan, sampai kita merasa berkabung atasnya. Jadi saudara-saudara, termasuk keluarga, termasuk orang-orang di sekitar kita, termasuk pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, di balik ucapan syukur, sebelum saudara dan saya mengucap syukur, berkabunglah terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita berkabung, kita disadarkan betapa berartinya sesuatu itu. Sama seperti ketika seseorang berada di rumah duka, begitu ya. Ada perkabungan yang menyatakan seperti ini. Aduh ya, kenapa ya? Saya tidak ajak papaku, tidak ajak mamaku jalan-jalan. Saya pikir ya nanti. Tapi sekarang setelah tidak ada, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Kita mulai berandai-andai. Saudara-saudara, bangsa Israel berkabung oleh karena penyertaan Tuhan. Sekarang hanya wakilnya saja, malaikat Tuhan saja. Saudara-saudara, kadang-kadang hyper grace ini seolah-olah memperlakukan Tuhan akan selalu penuh kasih karunia kepada saudara dan saya. Tapi teks ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa marah loh. Tuhan bisa tarik penyertaannya.
dan hanya malaikat Tuhan. Hanya malaikat Tuhan saja. Dan pada waktu mereka mendengar bahwa hanya malaikat Tuhan yang akan menyertai mereka, menjadi sedih. Mereka menjadi sedih dan Tuhan mengatakan tanggalkan perhiasanmu. Menarik. Menurut saudara-saudara, kenapa Tuhan meminta mereka menanggalkan perhiasan, saudara-saudara? Mengapa? Karena perhiasan itu, sebenarnya perhiasan itu kalau di dalam Keluaran pasal 12 ayat 35 sampai 36, itu adalah tanda berkat Tuhan. Keluaran pasal 12 ayat 35 dan 36 mengatakan begini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka juga sudah melakukan apa yang dikatakan Musa, yaitu meminta perhiasan emas dan perak serta pakaian dari orang Mesir. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel, sehingga mereka memberikan segala yang diminta orang Israel. Dengan cara itu orang Israel membawa kekayaan orang Mesir keluar dari negeri itu. Jadi orang Mesir itu dengan sukarela mereka mengatakan, besok kami mau pergi, kami mau tinggalkan negeri ini. Lalu kemudian boleh nggak saya sebagai tanda mata minta kalung kamu. Saya membayangkannya karena begitu bermurah hati, maka orang Mesir bukan hanya memberi kalung, jangan hanya kalung ya, perhiasanku yang lain ini kamu bawa ini sebagai sangu, sebagai bekal. Kita nggak akan ketemu lagi. Dan dikatakan orang Mesir bermurah hati. Jadi emas dan perak yang mereka bawa ini adalah tanda blessing, tanda berkat Tuhan. Selain memang tanda-tanda tanda-tanda tulah malapetaka yang terjadi kepada orang Mesir, tetapi ada tanda yang luar biasa, yaitu emas dan perak, baju-baju indah. Saudara jangan berpikir mereka itu seperti sekarang punya baju bisa 12-15 setel, saudara. Orang-orang pada waktu itu kemungkinan besar paling banyak 2 setel saja baju mereka. Jadi satunya biasanya yang indah untuk pesta. Jadi sesuatu yang itu sebuah baju pada waktu itu teknologinya belum seperti semaju sekarang, sehingga itu termasuk benda mewah. Baju pada waktu itu benda mewah. Kalau budak ya nggak bisa pakai baju, saudara-saudara ya. Budak hanya pakai bawahan aja. Mereka kerja siang panas terik begitu. Mereka tidak punya baju karena mereka budak. Jadi baju itu benda mewah, saudara-saudara. Dan itu dibawa. Ini tanda kemurahan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan marah, karena apa? Tanda berkat Tuhan justru dijadikan sebagai ekspresi pemberontakan mereka kepada Allah. Karena melalui berkat Tuhan mereka membangun berhala patung lembu emas. Saudara, sebuah pelajaran dari tahun 2022. Kadang-kadang berkat Tuhan membuat kita justru membangun patung lembu emas untuk menyaingi Tuhan. Berhala baru, saudara-saudara. Saudara, kalau saya pikir saya jadi Tuhan, saya pasti menyesal nih. Aduh, tahu gitu, nggak usah dikasih emas aja. Biar aja mereka pergi sebagai budak. Mereka budak. Emas itu sesuatu yang wow begitu, saudara-saudara. Mereka waktu terima itu berkat besar ini. Gangdau. Untung gede ini, saudara-saudara. Wah, cuan, saudara-saudara. Ini bukan bocuan, ini cuan banget ini, saudara-saudara. Keuntung yang luar biasa, saudara-saudara. Berapa banyak orang ketika mereka dalam kesulitan, mereka cari Tuhan. Tapi begitu mereka makin diberkati, mereka makin tidak bisa mengendalikan berkat itu. Justru berkat itu dibangun menjadi sebuah patung lembu emas. Sebuah berhala baru. Saudara, apa yang mereka lakukan dengan patung lembu emas? Mereka menari-nari, mengelilingi patung lembu emas. Mereka bersorak-sorak, mereka melakukan ibadah, saudara-saudara. Saudara, menjadi pelajaran.
Di tahun 2022, hal-hal apa yang menjadi berkat Tuhan bagi kita, yang ternyata membuat kita begitu memberhalakan, kita lupa bahwa sebelum ada itu, saudara dan saya punya Tuhan. Dan ketika ada itu, seolah-olah ya Tuhan seperti ya nggak terlalu ada efeknya begitu. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan kepada orang Israel, lepaskan perhiasanmu. Menarik saudara-saudara, kalau saudara belajar dalam perjanjian baru, Paulus mengatakan kepada para wanita, Petrus juga mengatakan untuk para wanita berhiaskan kekudusan. Jadi enggak terlalu wow begitu, saudara dan saya. Nah saudara-saudara, apa yang kita perlu sesali, yang perlu kita berkabung untuk tahun 2022. Yang lain saudara-saudara, Allah begitu baik bagi kita, bagi orang Israel. Apakah Anda menyadarinya? Di dalam pasal 33 ayat 7 mengatakan, setiap kali bangsa Israel berkemah, Musa mengambil kemah dan mendirikan agak jauh dari perkemahan mereka. Kemah itu disebut kemah Tuhan, dan siapa yang ingin minta nasihat Tuhan pergi ke situ. Kalau Musa pergi ke kemah orang Israel dan seterusnya. Apa sih yang saya mau angkat dari sini, saudara-saudara? Kalau sebelumnya Musa itu naik ke gunung, dan orang-orang Israel kalau mau ketemu Tuhan tunggu Musa turun. Sekarang Tuhan itu membuat kemah ada di tengah-tengah mereka. Kurang baik apa? Supaya Musa nggak perlu naik ke gunung. Jadi Musa tinggal pergi ke kemah dan orang Israel bisa melihat. Dikatakan kalau saudara baca selanjutnya, mereka melihat dengan mata kepala mereka karena kemah pertemuan itu berada di tengah dan 12 suku itu berada mengelilingi kemah pertemuan. Jadi mereka sekarang bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Musa masuk bertanya kepada Tuhan ke kemah pertemuan. Dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan memang marah. Tetapi Tuhan justru membalas dengan kebaikan luar biasa. Gak perlu Musa naik ke gunung, sekarang Tuhan yang turun gunung. Saudara-saudara, saya merasa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kalau zaman dulu, kita semua harus bawa Alkitab fisik ya. Kemana-mana itu ya. Era saya masih era Alkitab fisik. Kadang-kadang saya masih sedikit kalau pelayanan ke gereja-gereja yang agak konvensional begitu ya. Walaupun semua catatan khotbah itu di elektronik, saya pasti bawa Alkitab fisik karena mereka masih punya mindset gitu, kalau pendetanya nggak bawa Alkitab kayaknya nggak khotbah gitu ya saudara-saudara. Dan saya ingat dulu salah satu yang khotbah di sini pada waktu masih pergantian Alkitab kepada elektronik, masih mencoba melawan itu dengan mengatakan, masa nanti pada waktu di pengadilan bersumpah begitu, ngangkat sumpah, taruh sumpah di atas handphone, karena Alkitabnya di handphone, bukan di dalam kitab, sampai menggunakan analogi seperti itu. Tetapi zaman memang berubah, di mana Alkitab itu sekarang sudah ada di tangan kita. Dan ini kalau ke negara, kalau dulu saya ada teman-teman yang dulu dalam pelayanan mereka itu menyelundupkan Alkitab ke China. Mereka biasanya pergi lewat daratan begitu dan kemudian membawa Alkitab ini. Karena pada waktu itu orang-orang di China itu sulit punya Alkitab. Bahkan mereka itu membagi Alkitab, nyobek-nyobek Alkitab dan menghafalkan. Luar biasa. Jadi misalnya Erik hafal 3 pasal ya gitu ya, 5 pasal hafal tuh Injil Matius 5 pasal, nanti Henry 5 pasal berikutnya. Jadi kalau kita ketemu itu masing-masing sebenarnya kumpulan kitab, itu ciami ya saudara-saudara ya, luar biasa karena saking mereka nggak bisa akses itu, tapi luar biasa karena mereka begitu hafal. Nah jadi ada teman-teman dulu yang menyeludupkan. Nah sekarang saudara-saudara, Alkitab ada di mana-mana. Itu seperti Allah nggak perlu lagi ditemui di gunung. Allah ada di depan mata kita. Betapa kurang baiknya Allah seperti apa ya saudara-saudara. Kita punya akses untuk membangun hubungan dengan Tuhan itu begitu luar biasa.
Masih hari ini kalau saudara pergi ke daerah-daerah, kalau mereka belum punya handphone, kalau mereka pergi ke gereja, mereka harus melakukan perjalanan cukup jauh, saudara-saudara. Mereka kalau mendengar firman, mereka harus melakukan perjalanan cukup jauh untuk bisa dengar firman. Saya ingat dulu, ini masih tahun-tahun 93-an begitu. Ada teman-teman yang pelayanan ke sekarang namanya Timur Leste, waktu itu Timur Timur, dan teman-teman ini ada satu pulau, ini pulau Kristen ya, saudara-saudara, namanya Pulau Atambua. Jadi teman saya melakukan pelayanan di sebuah gereja, itu saudara-saudara pelayanannya sore. Tetapi ada orang-orang yang sudah mulai pagi subuh bawa obor, melakukan perjalanan untuk bisa sampai jam 3 sore di gereja, saudara-saudara, untuk bisa beribadah. Dan teman saya mengatakan waktu mereka melayan, dia ngomong, Gus, saya khotbah simple aja, khotbah sederhana waktu itu. Dia khotbah tentang Tuhan Yesus meneduhkan angin ribut. Dia mengatakan, angin ribut saja loh, dengar taat kepada Tuhan. Kenapa kita tidak bisa taat? Khotbah singkat tetapi roh Tuhan kerja luar biasa. Karena apa? Karena roh Tuhan bekerja itu sepadan dengan kerinduan umatnya. Kalau saudara melihat ini, konsep ini, begitu umatnya tidak terlalu menghargai kehadiran Tuhan, Tuhan menarik diri, bukan? Tuhan hanya menurunkan malaikatnya. Karena mereka tidak terlalu appreciate, menghargai kehadiran Tuhan. Memang dia omnipresent, dia maha hadir. Tetapi kehadirannya untuk dapat dirasakan dan dialami oleh setiap saudara dan saya, dia menunggu saudara dan saya merindukan dia. Dia tidak dobrak pintu. Sekali-kali dia lakukan ketika kita ada masalah seperti Tuhan dobrak pintu hidup kita sehingga kita cari dia. Tetapi dalam situasi normal Allah tidak melakukan itu, saudara-saudara. Itu yang kemudian saudara-saudara, maka kita perlu merenungkan tahun 2022 apa yang kita perlu berkabung, untuk apa, hal-hal apa yang kita perlu berkabung, dan Tuhan terlalu baik untuk kita. Sangat baik untuk kita. Yang kedua, jangan berjalan tanpa penyertaan Allah. Next. Ini ayat teks kita. Keluaran 33 ayat 15 mengatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa seperti membuat sebuah pernyataan, kalau bukan Tuhan sendiri yang menuntun kami, berjalan bersama dengan kami tidak akan jalan. Wow. Ini sebuah saudara harus tahu, ini konteksnya adalah konteks hubungan yang dekat ya. Kadang ada orang yang melakukan pengancaman ini bukan karena hubungannya dekat, tapi karena ingin menguji Tuhan. Ada yang begitu ya. Tuhan tunjukkan kalau engkau ada. Nah, ini orang-orang yang jauh dari Tuhan tapi ingin membuktikan. Dan kadang-kadang sama seperti kalau saudara yang pria-pria ditantang begini, kalau kamu laki-laki coba pukul orang itu. Orang yang ngomong itu bukan siapa-siapa, saudara-saudara, tapi karena ingin menantang kita sebagai laki-laki gitu ya. Nah, saudara jangan pahami konteks ini seolah Tuhan ditantang seperti model begitu. Ini konteks seorang yang, dua sahabat yang mengatakan begini, kalau kamu tidak jalan bersama dengan saya, lebih baik saya nggak akan jalan. Saya perlu kamu. Itu konteksnya sahabat, bukan konteks mengancam, tapi konteks perlu. Jangan berjalan tanpa penyertaan Allah. Mengapa kita perlu penyertaan Allah? Allah lah yang sanggup memberikan ketentraman kepada kita. Saudara, di dalam perkabungan tadi, konsep yang sama sebenarnya ada di dalam perjanjian baru. Waktu Tuhan mengatakan begini, tinggalkan perhiasanmu. Tuhan Yesus pernah ngomong begini,
apabila matamu menyesatkan engkau, sehingga engkau tidak bisa masuk ke surga, cungkilah matamu. Saudara lihat konsep yang sama, bukan? Apabila tanganmu ini membuat engkau tersesat, membuat engkau tidak bisa masuk kepada ke kerajaan surga, potong saja tanganmu. Wow. Ini tentu bahasa hiperbola, bahasa yang sangat keras, tetapi prinsipnya sama. Kalau berkat Tuhan membuat kita jauh dari Dia, gitu, seolah-olah Tuhan mengatakan lebih baik tinggalkan perhiasanmu. Nah, saudara-saudara, tentu saudara-saudara dan saya, kita mau apa yang menjadi berkat Tuhan justru membawa kita makin bisa mengelola, sehingga berkat Tuhan membuat kita justru semakin dekat kepada Tuhan. Jangan pergi, jangan berjalan sebelum memang Tuhan menyertai kita. Karena Allah yang sanggup memberikan ketentraman kepada kita. Kalau Tuhan berjalan dengan kita, kita akan ada damai sejahtera. Dan kehadiran Tuhan dikatakan akan membuat perbedaan. Di dalam ayat yang ke-16 pasal 33 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, saya mau tanya saudara-saudara, apakah saudara merasa berbeda dengan orang lain ataukah saudara merasa sama? Kalau ya Pak, kita ini sama-sama makan nasi, sama makan pecel, sama. Ya tentu maksud saya bukan itu. Apakah saudara-saudara merasa kalau Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia, berarti kita ini beda dong. Harusnya beda. Tetapi yang membuat kita beda itu bukan karena semata-mata usaha kita mau menjadi terang. Ayat ini memberitahu yang membuat kita beda karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Sehingga kita bisa menjadi terang dan kita menjadi garam. Saudara, kemarin saya pergi ke Malang oleh karena rumah kami yang di Malang ini sedang direnovasi ya. Sedang direnovasi sehingga ada tukang dan kemungkinan hari Sabtu itu selesai tukangnya kerja. Tapi karena hari Sabtu kami keluarga sudah mengadakan kesepakatan untuk pergi keluar sehingga hari Jumat saya pergi ke Malang ya. Karena saya capek menyetir mobil, saya naik bus aja. Saudara-saudara, saya naik bus pergi ke Malang, lihat rumah dan memastikan tukang mengerjakan berapa persen, dan kalau hari Sabtunya tinggal finishing apa aja begitu ya saudara-saudara. Dan sebelum saya pergi ketemu tukang, saya memang berhenti dan makan siang dulu, karena memang jam makan siang saya makan siang, dan tempat yang biasanya saya makan siang tutup. Lalu saya coba cari ke tempat yang ada, dan di situ ada tempat sederhana saja ya, rumah makan Padang begitu ya saudara-saudara. Saya makan di situ. Waktu saya makan, saya lihat ada bapak-bapak. Saya tahu bapak-bapak ini biasanya mangkal di lampu merah. Kalau saudara di Malang itu ada lampu merah dari arah Terminal Arjosari. Bapak-bapak ini biasanya yang menaikkan penumpang. Ya, dari situlah dia dapat uang receh gitu ya, dikasih oleh para kondektur begitu. Jadi bapak-bapak ini sudah bertahun-tahun saya tahu lihat bapak ini. Saya lihat bapak ini dia biasanya juga makan di tempat di mana saya makan, tapi karena tempatnya tutup, lah waktu saya makan, saya lihat bapak ini. Dan saya sementara makan, saudara-saudara, dan waktu karena dia juga lagi minum, lagi merokok, lagi ngobrol dengan bapak yang di depannya. Nampaknya ini orang-orang yang saling kenal, penjual dan lain sebagainya. Saya seperti baru makan pertama kali di situ, dan waktu makan tiba-tiba dia nyeletuk, "Pak, Natal kali ini rame ya Pak?" "Oh ya."
Ya beda dengan tahun lalu sepi, sekarang rame gitu ya. Lalu kemudian, oh ya betul Pak, rame nih, saya lihat tadi macet dan lain sebagainya, ngobrol-ngobrol basa-basi aja. Lalu dia merubah cara dia berbicara dengan mengatakan, dan puji Tuhan ya Pak gitu. Puji Tuhan weh. Dia tahu dari mana saya Kristen ini, saudara-saudara. Puji Tuhan ya Pak, kali ini rame, oh ya. Gimana Pak kerjaannya gitu. Lalu kami ngobrol dan dia kemudian mengatakan begini. Bapak ini saya sering ketemu Bapak dulu ya. Di mana? Karena terus saya kenal Bapak. Begitu ya? Karena saya sebenarnya pakai masker ya, memang waktu makan buka masker gitu. Tapi dan saya puji Tuhan ya kita bisa ketemu. Wah, puji Tuhan ini. Tapi saudara-saudara, saya kemudian memberanikan, saya juga kenal Bapak. Bapak kan biasanya mangkal di situ. Oh ya, Bapak kenal, saya tanya. Bapak rumahnya di mana? Oh, saya di belakang masjid itu, Pak. Oh, itu jadi jalan teluk-teluk itu ya. Oh ya. Kami ngobrol, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya sudah lama nggak pernah, karena kalau dulu biasanya saya naik motor, nah itu baru saya makan di daerah situ gitu ya. Jadi itu udah 10 tahun lebih itu ya. Tapi Bapak ini masih ingat saya, saudara-saudara. Nah terus terang saya nggak pernah makan lagi di area itu, hanya karena saya naik bis, saya harus kemudian setelah itu naik Grab, saya makan dan saya memang perlu beli makanan untuk tukang-tukang supaya ada sesuatu yang saya bawa. Ini sudah 10 tahun lebih saya nggak ketemu Bapak ini. Tapi Bapak ini masih ingat saya dan melihat saya sebagai orang Kristen. Poin saya adalah jangan-jangan ada orang yang diam-diam mengamati saudara-saudara. Bisa jadi pegawai saudara-saudara. Dan mereka menunggu penyertaan Tuhan. Itu yang membedakan saudara dan saya. Dan saudara saya waktu Bapak itu menyapa saya. Dan kemudian saya mengatakan, Bapak sehat ya. Dan saya rasa berapa banyak orang yang tahu bahwa saya ini orang Kristen, pendeta. Dan setelah itu saudara-saudara saya harus lebih penuh niat gitu ya untuk kemudian menjadi berkat gitu. Dan lepas dari situ saya salaman sama orang itu, dan bukan itu saja. Waktu pulang ke bus, saya bersama dengan orang di samping saya pastikan ngobrol dengan orang itu. Orang itu kerja di Gresik, istrinya kerja di Pandaan, tapi singkat cerita dia sedang mau memulai usaha tapi takut terus-menerus. Dari situ saya obrolan bersama dengan jemaat saya bagaimana memulai usaha. Maksudnya betapa saudara-saudara ini saya tahu sesuatu yang tadinya seperti kosong gitu ya, tapi bisa menjadi sesuatu. Dan saya memberikan motivasi kepada Bapak orang muda ini. Dan waktu mau turun dari bus, orang muda ini mengatakan, Pak terima kasih ya Pak, ini memotivasi saya untuk saya benar-benar memikirkan tahun depan mungkin saya akan resign. Pikirkan dulu. Tapi kemudian dia jabat tangan, nama saya Septian. Lalu saya bilang, nama saya Agus. Saudara-saudara, merindukan penyertaan Tuhan bukan hanya bicara sukses dalam pekerjaan kita saja. Tapi ayat ini mengatakan, itulah yang membuat saudara dan saya berbeda. Saudara dan saya ada perbedaan. Disadari atau tidak sadari, pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan itu semua? Mari kita meminta Tuhan menyertai kita. Kita berdoa bersama-sama. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Saya mengajak kita nyanyi lagu tadi, Bila Engkau Tak Besertaku. Tapi sebelum kita menyanyi lagu ini, saya mengajak saudara jangan hanya
menyanyikan seperti sebuah lagu yang dengan ada teksnya. Karena sebenarnya kata-kata lagu ini adalah kata-kata yang seperti orang bicara one on one, satu, sendiri. Kalau kamu tidak ikut dengan saya nggak mau pergi loh. Kalau engkau hanya kirimkan atau berikan saya uang ini untuk saya melakukan ini, saya nggak mau pergi. Saya mau engkau sendiri yang berjalan bersama dengan saya. Jadi lagu ini makanya lagunya kalau saudara nyanyikan begitu saja, itu tidak ada seperti hype bagaimana. Karena tidak diperlukan hype. Tidak diperlukan rasa naik begitu saudara-saudara. Enggak. Ini diperlukan intim. Rasa dekat. Seperti saudara mengatakannya kepada Tuhan sendiri. Tidak harus ada musik untuk itu. Yang harus ada adalah saudara sedang komunikasi, berbicara dengan Tuhan. Saya mengajak kita menyanyikan lagu ini seperti saudara berbicara kepada Tuhan. Sementara kita mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila engkau tak besertaku, amin, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Lihat tahun 2022 apa yang rasanya sulit ya, atau ada hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita perlu berkabung untuknya. Tapi pada saat yang sama, lihat tahun 2023. Kira-kira ada rencana-rencana besar apa yang kita akan lakukan? Jangan hanya mengatakan saya akan melakukan yang terbaik. I will be doing my best. Saudara-saudara, kalau saudara membuat rencana, jangan hanya mengatakan saya mau melakukan yang terbaik. Tapi kalau membuat rencana, saya mau melakukan yang sulit. Karena yang sulit itulah, kalau my best itu menjadi relatif, saudara-saudara. Apa yang sulit? Yang tahun 2022 rasanya kita ingin melakukan tetapi belum terjadi. Itu berarti sesuatu yang sulit, saudara-saudara.
Dan kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya minta tolong untuk Stefan dan Olive membantu saya melayani perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Persoalan terbesar dari manusia adalah dosa. Dan itu Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Itu persoalan terbesar yang membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus, yang membuat kita tidak punya harapan. Itu Tuhan Yesus sudah selesaikan. Itu berarti persoalan-persoalan lain tidak ada yang lebih besar dari persoalan dosa. Dan mari kita datang kepada Tuhan melalui perjamuan kudus ini untuk Tuhan menolong kita mengingatkan bahwa kalau Tuhan sudah berkorban untuk setiap kita, maka pastikan saudara-saudara meminta penyertaan-Nya. Karena penyertaan Tuhan itu bukan hanya sekedar omnipresent, Dia maha hadir, Dia memang maha hadir. Tapi untuk Dia bekerja di dalam hidup saya dan saudara-saudara, Dia perlu kita membuka hati kepada Dia. Karena kehendaknya tidak mungkin dipaksakan atas kita, kecuali kita yang meminta dan bertanya kepada Tuhan. Dan mari kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau menyatakan diri kepada setiap kami, menyatakan penyertaan-Mu kepada gereja-Mu. Dan persiapkan hati kami untuk kami bisa mengikuti perjamuan kudus. Kuduskan kami. Di dalam nama Yesus, anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Silakan dibagikan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ketika umat Israel dipulihkan hubungannya, di dalam Keluaran pasal 33 ayat 10 dan 11 mengatakan demikian. Pada waktu orang Israel melihat tiang awan di pintu kemah Tuhan, mereka semua bangkit dan sujud di pintu kemah masing-masing. Betapa baiknya Tuhan bagi mereka. Jadi mereka sekarang bisa melihat dari tiang awan, tiang api, dan mereka sujud di kemah masing-masing. Teknologi membuat kita seolah-olah bisa dari rumah masing-masing bertemu dengan Tuhan lewat online streaming dan lain sebagainya. Tapi pastikan saudara-saudara, pastikan bahwa kita melakukannya di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan oleh karena kemalasan kita, bukan oleh karena kita sedang meninabobokan daging kita, tetapi oleh karena dimanapun kita bisa berjumpa dengan Tuhan, ada kerinduan di sana. Dan di dalam perjamuan kudus ini, saudara-saudara bisa lihat ayat ini. Saudara-saudara, ayat ini tentu ditulis tanpa pernah terpikir bahwa ini ditujukan kepada siapa. Tetapi poin saya adalah begini saudara-saudara, dimanapun saja, apapun bentuknya, firman Tuhan tetap firman Tuhan.
Sehingga ketika saudara membaca ini, hargai sebagai firman Tuhan. Dan kadang-kadang ada orang yang mempostingnya dan lain sebagainya. Saya tidak mengajak saudara untuk memotret dan memostingkannya, ya. Karena itu kadang-kadang untuk orang lain jadinya, ya saudara. Saya membayangkan, mungkinkah waktu Yesus cuci kaki murid-muridnya, lalu ada handphone waktu itu Yesus selfie sedang cuci kaki muridnya gitu ya. Kayaknya jadi arti cuci kaki itu menjadi hilang saudara-saudara, karena selfie itu. Tapi jadikan ini menjadi private, sendiri untuk saudara-saudara. Dan kita datang kepada Tuhan. Dan mari kita membuka unsur perjamuan kudus dan persiapkan. Ambillah roti di tangan saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti yang melambangkan tubuh Yesus. Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Maka kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Persiapkan anggur yang melambangkan darah Yesus. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Kalau dulu umat Israel tiap kali mereka melanggar, harus ada binatang yang dikorbankan dan darah dicurahkan supaya perjanjian itu dipulihkan. Tapi bagi saudara dan saya cukup sekali darah Yesus yang sempurna itu, yang membuat kita mengalami penebusan dosa. Mari kita minta ampun untuk tahun 2022. Sudahkah kita bisa berbicara dengan Tuhan seperti sahabat? Atau Tuhan justru menjadi orang asing? Karena kesibukan, karena hal-hal yang lain. Membuat kita seperti berdoa itu seperti kalau saudara ketemu orang asing, gak tahu caranya bicara. Mari kita dekat kepada Tuhan. Karena darahnya telah dicurahkan sehingga tidak ada penghalang buat saudara dan saya untuk punya akses hubungan dekat dengan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mengampuni setiap kami. Pada tahun 2022, apabila kami jauh dari Engkau, Tuhan ampuni kami. Tetapi apabila hubungan kami menjadi lebih dekat, Tuhan bawa kami lebih dekat lagi tahun 2023. Dan biarlah Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan. Tahun 2022 ada hal-hal yang kami mulai kerjakan, tapi mungkin belum menunjukkan keberhasilan. Dan tahun 2023 kami harus menghadapi tantangan. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan menolong kami 2023 ini. Dengan penyertaan-Mu, Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga punya proyek-proyek, ada hal-hal yang rasanya sulit. Di tahun 2023, hamba-Mu perlu penyertaan-Mu Tuhan. Ada proyek-proyek yang besar, yang belum pernah dilakukan. Tetapi kiranya dengan penyertaan-Mu, Engkau menolong hamba-Mu. Demikian juga dengan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong agar kami semua mengalami penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat darah perjanjian yang telah Engkau curahkan. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus.
Haleluya. Terima kasih. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya minta tolong Henry bisa maju ke depan, berdoa mengucap syukur. Dan sekaligus nanti sudah ini ada pengumuman. Silakan Henry mengucap syukur. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini Tuhan, kami bisa beribadah kembali dan secara khusus melakukan perjamuan kudus untuk mengenang kembali Tuhan apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan bisa kami maknai dengan benar Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami untuk menaruh makna yang benar dalam apa yang kami lakukan di perjamuan kudus ini. Biarlah kami tidak menyanyiakannya Tuhan dan kami melupakannya. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk tidak melupakan apa yang Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ibadah ini Tuhan. Di tahun yang baru ini kami bersyukur kami masih berkesempatan untuk beribadah dengan baik di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang setia seperti Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, shalom teman-teman. Wah, habis begadang semua ya. Aku juga dapat banyak sih di kebaktian hari ini. Tadi masuk itu terlambat ya, jadi aku ini nggak bisa tidur semalaman. Bukan karena begadang tahun baru ya, tapi kayak ada keluhan di fisikku lah. Ya, ada keluhan di fisik, pokoknya itu ganggu tidurku. Nah, ya terus tadi khotbahnya dikatakan kita ini nggak mungkin sama setiap tahun. Ya, jadi saya juga sering ngobrol kalau di KTB itu ya, kita ini kan nggak pernah tua ya. Nah, jadi kita ini nggak ngerti apa yang kita hadapi. Nah, badanku ini aku merasa kayaknya kok menua ya. Aku waduh, tidak menyangka juga ya aku bisa tua juga ya. Jadi terus disuruh katakanlah disuruh berkabung gitu ya, memang ya, jadi kehilangan sesuatu. Jadi kalau kesehatanku ini membuat aku jauh, Wan sakit aja kamu itu. Ini tentu tidak mutlak ya, khusus bagi saya aja. Ya, jadi saya kalau merasa itu tahun 2022 itu baca Alkitabnya yang hilang, amblas. Jadi ya itu mungkin membuat saya itu berpikir ya, dengan adanya apa yang saya keluhkan hari ini. Akhirnya kan saya cari Tuhan kan. Nah, itu. Ya saya bersyukur saya bisa tetap datang hari ini ya di kebaktian ini. Saya sudah jam 5 ini sudah mata terpejam saja, tidak ada nyenyaknya. Jadi luar biasa sih. Nah, terus sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa dulu ya untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk kami memberikan persembahan Tuhan. Engkau sertai hati jemaat-jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi layak bagi-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan ayatnya persembahan kita ya untuk hari ini di Ibrani 12 ayat 3. Bunyinya, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, ingatlah selalu akan Dia ketika kita memberikan persembahan ini ya. Jadi bukan ingat akan apa yang akan kita dapat setelah ini, apa yang akan kita raih setelah memberikan persembahan, tapi ingat selalu akan Dia yang sudah memberikan segalanya. Ya. Itu aja sih, sama nanti minggu ini kita sudah mulai ini ya, kan minggu lalu libur ya KTB, nah minggu ini sudah mulai lagi. Nah sebelum itu ada Moment of Restoration itu kita akan mulai lagi dan onsite ya. Jadi selama ini kan 2-3 tahun terakhir ini kan online, yang belum merdeka ini more-nya ini ya. Jadi semuanya sudah merdeka, nah more-nya ini kita akan mulai lagi secara onsite ya, seperti sebelum pandemi. Jadi ini kan aku lihat kita masker ini sudah longgar banget ya, tak lihat. Jadi ya harusnya more onsite sudah harus kita lakukan kan, dan kalau nggak ketemu onsite itu berdoa itu seperti bagaimana gitu ya, aku merasa.
Dan KTB juga sudah dimulai, minggu lalu kita libur. Nah, minggu ini sudah dimulai lagi di KTB lokasi di masing-masing KTB kita ya. Timur, Barat ada 2, Timur ada 1. Ya itu aja. Kalau ada yang ulang tahun, kalau nggak salah Belinda ya BB, tapi nggak ada nggak ada BB-nya. Ya itu aja sih. Terima kasih teman-teman ya atas kesetiaannya untuk hadir di kebaktian kita. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih. Ya, jadi kita hari Selasa mulai onsite ya. Biasanya memang online sebab hari apa ya? Hari Jumat kalau saya tidak salah. Hari Jumat atau hari Presiden Jokowi sudah mencabut PPKM sehingga yang tetap dipertahankan adalah memang Satgas Covid. Jadi secara nasional sudah ada keputusan PPKM dicabut karena berbagai macam alasan ya, immunity dari penduduk Indonesia sudah cukup bagus dan kemudian tetap memang disarankan untuk memakai masker di tempat-tempat tertutup dan umum begitu. Tetapi dari pemerintah sudah menunjukkan lebih lagi karena dari persentase data yang muncul itu sangat minim sekali ya, sangat minim, dan itu berarti juga termasuk doa-doa kita. Saya merasa bahwa kita perlu berdoa dan kemungkinan akan doa di lantai 6 ya, di lantai 6 lebih dekat begitu ya. Jadi kalau saya membayangkan di lantai 6 mungkin kalau ada bantal-bantal kecil gitu bagus gitu ya. Tapi jangan dulu sediakan fasilitas, mungkin orangnya dulu ya. Nanti fasilitas akan menyusul ya saudara-saudara. Kalau ada ikan, pasti Tuhan kirimkan perahu untuk membantu ikan yang banyak ini ya. Tapi kalau belum ada ikannya, lalu ngundang 2 perahu itu kayaknya gimana gitu ya. Kalau murid Tuhan Yesus waktu menjala ikan dan sampai tidak muat lagi, dia panggil temannya begitu. Jadi kita akan berdoa di lantai 6 saudara-saudara, jam 7:30. Kita doa diusahakan 1 jam saja, padat begitu. Lebih banyak kita berdoa 1 jam sampai 8:30 ya, supaya mungkin kalau ada yang lanjut atau apa, tetapi kita usahakan 1 jam. Yang penting intensitasnya begitu ya, padat, dan kita bisa berdoa bersama-sama di lantai 6 begitu ya. Tuhan tolong saudara-saudara, dan kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih buat kehadirannya. Sekali lagi juga yang baru pulang kampung dan kembali lagi ke Surabaya, welcome home untuk Celi dan Gaby, juga untuk Gideon dan ya ini pasangan pasangan muda yang juga akan mengejar Henry. Mungkin ada yang ketiga nanti ya. Wah, istrinya udah geleng-geleng kepala ini. Dan juga kepada Axel dan Kevin yang juga pulang ke rumah ya, welcome home. Dan saudara-saudara juga yang setia. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita. Saya minta tolong untuk mungkin minggu depan sudah ada yang kembali pulang ya. Nanti Kevin akan kembali ke Jakarta dan saudara-saudara yang lain. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai perjalanan saudara-saudara. Demikian juga minggu depan ibu saya juga akan sudah kembali ke Semarang, dan saya minta kesediaannya untuk bisa berdoa ya, menutup ibadah kita di dalam doa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan buat kita semuanya, dan biarlah tahun 2023 penyertaan Tuhan makin nyata di dalam hidup kita, karena itulah yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Penyertaan Tuhan. Kalau saudara merasakan penyertaan Tuhan, saudara, penyertaan Tuhan dalam bahasa Ibrani itu face sebenarnya, God's face. Dan saudara, jadi bukan
Kalau saudara menggambarkan penyertaan Tuhan itu tangan Tuhan menggandeng saudara-saudara, itu salah. Dalam perjanjian lama nggak begitu. Perjanjian lama itu God's face. Seperti kalau saudara punya anak bayi, nggak lihat wajah mamanya, dia ngerasa mamanya nggak ada. Walaupun ada tangan mamanya. Dan ketika melihat wajah mamanya senyum, marah, bayi itu membaca keinginan mamanya. Demikian juga penyertaan Tuhan itu bicara tentang wajah Tuhan yang memandang kita. Sehingga kita bisa tahu Tuhan marah, Tuhan sedih. Jadi bukan hanya membuat kita berhasil, tapi kita mengerti perasaan Tuhan. Itu sebenarnya. Dari wajah, saudara bisa membaca wajah dan perasaan orang lain. Demikian juga penyertaan Tuhan. Kiranya kita semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah tolong kiranya Tuhan menolong kita semua menyadari penyertaan Tuhan. Silakan Ibu bisa menutup di dalam doa dan nanti saya akan doa berkat. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini bila Tuhan sudah memberkati dan menyertai di dalam ibadah pada saat ini dari awal sampai pada akhirnya. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan juga kami bersyukur Tuhan bila Engkau yang sudah membekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Kami tidak sanggup Tuhan berjalan sendiri tanpa Engkau. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan, bila sampai saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau yang senantiasa menyertai kepada seluruh jemaat Tuhan dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dan juga di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup mereka. Di dalam tahun 2023, kami masih belum mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan, bila kami senantiasa mengandalkan Engkau, maka Engkau juga akan senantiasa menyertai dan memperhatikan setiap langkah-langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk para pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini yang sudah melayani dengan sukacita, sudah melayani dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Kami menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berserta dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu senantiasa Engkau curahkan di tempat ini. Dan kami menyerahkan hamba-hamba-Mu, menyerahkan pada seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Sertai setiap langkah mereka ya Bapa. Demikian juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pada hari ini tidak sempat untuk bersama kami memuji memuliakan nama-Mu.
karena mungkin sedang bepergian atau ada keperluan-keperluan yang lain. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau melindungi mereka, Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, hubungan dengan orang-orang di sekitarmu, hubungan dengan pegawai, hubungan dengan orang-orang teman-teman. Biarlah itu diberkatilah engkau dan nyata penyertaan Tuhan, wajah Tuhan diarahkan kepadamu. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran menguasai hatimu dan dijadikan Tuhan apa yang kau kerjakan berhasil. Dan biarlah seluruh damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday semuanya. Haleluya.